Wujudul jima' min haitsul makna kafin li fasadis shaum hatta law jama'a imra'atahu fi madunal farji fa anzala au basaraha au qabbalaha au lamisaha bi syahwatin fa anzala yafsudu shaumuhu. Adanya makna jima' dapat membatalkan puasa bahkan jika seseorang menggauli istrinya pada selain kemaluannya lalu keluar sperma, merabanya, menciumnya atau menyentuhnya dengan syahwat lalu keluar sperma, maka puasanya menjadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, Islam, dan tentunya semuanya itu wajib kita syukuri sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita semuanya dapat mengerti mana perkara yang hak dan mana yang batil lewat agama Islam yang kita cintai ini. Saudara-saudara Islam, saudara muslim dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu kajian tentang hal-hal yang membatalkan puasa hanya terbatas pada masalah makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tetapi saat ini permasalahan menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang kedokteran misalnya, banyak aktivitas medis yang perlu diperjelas status hukumnya membatalkan puasa atau tidak, seperti donor darah, suntik, imunisasi, dan endoskopi. Sebenarnya untuk mengkategorikan sesuatu itu membatalkan puasa atau tidak, para ulama telah menetapkan 5 kriteria, yaitu yang pertama al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Puasa menjadi batal sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sebab sesuatu yang keluar dari tubuh. Al-ibratu bil wusuli ilal jawfi awid dimaghi minal makharikil asliyati kal angfi wal uduni wad duburi. Yang menjadi patokan adalah sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli seperti hidung, telinga, dan dubur. Wujudul akli suratan yakfili fasadis shaumi hatta law akal hasotan au nuwatan au khosaban au hasisan au nahwa dzalik mimma la yukalu adatan wala yahsulu bihi qawamul badani yafsidus shaum. Jadi adanya bentuk kegiatan makan dapat membatalkan puasa, sekalipun jika seseorang makan kerikil, biji kayu, rumput, atau yang sejenisnya, yaitu sesuatu yang tidak biasa dimakan dan tidak dapat memperkuat tubuh, dapat membatalkan puasa. Wujudul jima' min haitsul makna kafin li fasadis shaum hatta law jama'a imra'atahu fi madunal farji fa anzala au basaraha au qabbalaha au lamisaha bi syahwatin fa anzala yafsudu shaumuhu. Adanya makna jima' dapat membatalkan puasa bahkan jika seseorang menggauli istrinya pada selain kemaluannya lalu keluar sperma, merabanya, menciumnya atau menyentuhnya dengan syahwat lalu keluar sperma, maka puasanya menjadi batal. Wusulu atharis sai' la ainihi ilal halaki la yufsidus shaum, sampainya efek dari sesuatu bukan zatnya ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Jamaah rahimakumullah, berdasarkan 5 kriteria di atas para ulama sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sahajan dalam penelitiannya berjudul Qadaya Hadisah Muta'alliqah bil al-Saum,
menetapkan hukum atas masalah-masalah kedokteran yang meliputi: 1. Menggunakan obat semprot asma atau asma spray dan inhaler. Asma spray merupakan obat yang disemprotkan ke dalam mulut ketika seseorang terkena asma, sedangkan inhaler adalah alat untuk mengalirkan obat langsung ke paru-paru. Penggunaan metode pengobatan ini membatalkan puasa, sebab obat tersebut masuk ke tenggorokan kemudian ke dalam perut. Berbeda pada kasus-kasus inhaler yang sekedar dihirup aromanya. Nah, ini rasa mint misalnya dan lain sebagainya, itu untuk meredakan pilek. Nah, itu tidak membatalkan karena cuma sifatnya menghirup saja. Terus yang kedua adalah endoskopi. Endoskopi adalah tindakan membedah yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan dari pasien dan dalam beberapa kasus disertai dengan pengobatan. Dan dalam beberapa kasus disertai pengobatan ini, jika sudah memungkinkan, tindakan ini menggunakan endoskop, yaitu tabung lentur yang fleksibel dengan kamera yang melekat pada salah satu ujungnya. Menurut para ulama, terutama ulama madhab Hanafi, endoskopi tidak membatalkan puasa. Sedangkan Imam Al-Kasani dalam kitab Badai Al-Sana'i menyebutkan permasalahan yang mirip dengan endoskopi. Manibtala alahman marbuton ala khaitin thumma intaza'ahu min sa'ati innahu la yusidu. Seseorang menahan daging yang diikat dengan tali lalu mengeluarkannya sekitar, maka puasanya tidak batal. Nah, ini masih terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah menghirup oksigen. Seseorang yang terkena asma kadang diberi oksigen. Oksigen hanyalah berupa udara sehingga hukumnya sama seperti bernafas. Jadi tidak membatalkan puasa. Kecuali jika oksigen tersebut dicampur dengan obat. Nah, ini lain lagi. Nah, inhalation atau merupakan metode pengobatan dengan menghirup asap melalui mulut, hidung atau dengan alat tertentu. Metode pengobatan ini membatalkan puasa karena sengaja memasukkan asap ke dalam tenggorokan. Enema adalah prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon melalui anus. Enema dapat ditujukan untuk merangsang peristalik kolon supaya dapat buang air besar atau membersihkan kolon untuk persiapan pemeriksaan operasi. Menurut mayoritas ulama madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, enema membatalkan puasa sebab memasukkan benda apapun ke dalam anus. Jamaah rahimakumullah, injeksi atau menyuntik. Injeksi adalah memasukkan obat atau nutrisi makanan menggunakan alat suntik, baik ke dalam otot maupun pembuluh darah. Menurut mayoritas ulama, injeksi tidak membatalkan puasa sebab obat atau nutrisi tidak masuk melalui lubang terbuka. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa yang disuntikkan adalah nutrisi, maka makanan membatalkan puasa. Jadi yang kalau dimasukkan, sebagian berpendapat kalau yang dimasukkan adalah nutrisi atau makanan, itu membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah donor darah. Hukum donor darah sama seperti bekam, yaitu tidak membatalkan puasa, sebab puasa batal karena masuknya sesuatu ke dalam tubuh, bukan keluarnya sesuatu dari tubuh. Yang ke-8, masukkan tabung kateter atau kekandung kemih. Ini kateter adalah sebuah tabung yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk mengeluarkan atau memasukkan cairan ke dalam rongga tubuh. Paling umum dimasukkan melalui ureta ke kandung kemih untuk mengalirkan urin. Menurut mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Hambali tidak membatalkan puasa, sedangkan menurut madhab Imam Syafi'i itu membatalkan puasa. Yang 9, memasukkan speculum dan lob ke dalam rahim. Memasukkan speculum atau lob ke dalam rahim untuk tujuan cek medis tanpa diberi obat tidak membatalkan puasa, sebab benda tersebut akan dikeluarkan kembali setelah cek medis dianggap paripurna. Yang 10, menyuntikkan glukosa ke dalam tubuh. Glukosa adalah larutan steril yang disuntikkan melakukan intravena dengan fungsi untuk memberikan cairan yang mengandung berbagai jumlah gula ke tubuh seseorang ketika ia tidak dapat minum cairan yang cukup atau ketika memerlukan tambahan cairan. Menurut sebagian ulama, memasukkan glukosa ke dalam tubuh ini tidak membatalkan puasa, sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, hal itu membatalkan puasa sebab glukosa merupakan sari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jamaah rahimakumullah, yang ke-11 adalah meneteskan obat ke mata, telinga, dan hidung.
Meneteskan obat, tetes ke mata tidak membatalkan puasa karena tidak ada lubang penghubung antara mata, perut, dan otak. Sedangkan meneteskan obat ke dalam telinga dan hidung dapat membatalkan puasa sebab keduanya merupakan lubang terbuka. Dalam mazhab Imam Syafi'i, wa in balagha hasatan aw malaisa bita'amin aw ihtaqona aw dawajur hatta yasiru ila jawfihi aw ista'atta hatta yasila ila jawfi ra'sihi. Jika seseorang menelan kerikil atau benda bukan makanan, menginjeksi, mengobati luka sampai obat itu masuk ke perut, atau meneteskan obat itu ke hidung hingga sampai ke rongga kepala, maka puasanya batal. Jika ia sadar akan tetapi jika ia lupa, maka ia tidak terkena kewajiban apapun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita dalam menunaikan ibadah puasa ini, menjauhi segala hal yang dilarangnya atau segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa, sehingga kita senantiasa mendapatkan inayah, hidayah, maunanya, sehingga kita tergolong umat atau hamba yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.